Sebenarnya ijazah Jokowi itu ada, tapi ingin playing fiktif agar mendapatkan simpati publik, seolah-olah dia dikuyo-kuyo atau bahasa dia ya dia direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. Nah, pada saatnya baru dia kasih tahu. Kalau misalnya yang mau dibawa ke persidangan adalah ijazah ini kemudian dibuktikan, maka terdakwanya Pak Joko Widodo. Itu kan Mas Hadis yang menyatakan itu. Bukan, itu argumennya begitu. Iya, biar saya jelaskan. Bukan tidak mungkin juga itu. Bukan, dan Mas. itu Sebentar, yang dilaporkan dan itu akan yang itu akan dengar dulu. Enggak, tadi saya lagi bicara yang ditanya tadi saya. Kan tadi udah saya lagi bicara. Saya meluluskan nih, maaf nih, supaya kita membangun konteks berdiskusinya pas gitu loh. Saya khawatir nanti ketika ini malah berbalik ke Masnya gitu. Saya pakai bukti empiris tuh. Jadi kalau dikatakan mungkin saja, kan baru mungkin. Laporan itu ya yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kan yang bisa menjawab itu berarti keaslian ijazah Pak Jokowi, kan begitu? Berikanlah ya Allah kepada para penyidik di Polda Metro Jaya ya Allah rizki yang amanah, kepemimpinan yang amanah, pekerjaan yang amanah, dan diberikan kemudahan untuk memudahkan orang-orang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian latar belakang orang-orang ini kan jelas semua. Roy Suryo aja pernah dipidana, kasusnya juga sama, menghujat juga. Dr. Tifa lihat semua tweetannya, isinya sebegitu semua. Memang harus dikasih pelajaran orang ini. Jangan lupa, kita di Indonesia mengedepankan demokrasi. Kan begitu kan, musyawarah, mufakat. Coba lihat, saya bicara tadi saya bicara tadi nggak motong. Lihat saya bedakan antara orang mengkritik gitu kan. Beda. Jadi masa orang mengkritik ini loh ijazahnya nggak bener. Kita mau cek seperti apa sih, didiskusikan. Masih dibilang menghina? Hak kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, silakan. Tapi ada juga batasannya di Undang-Undang Dasar juga. Batasannya yaitu undang-undang. Undang-undang itu dalam hal ini itulah dicerminkan dalam KUHP, dalam KUHP 310 311 maupun dalam Undang-Undang ITE, ya tidak boleh ya memfitnah, menyerang kehormatan orang lain dalam menyampaikan kritik. Akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang memudahkan urusan hambanya dan akan menyulitkan urusan orang-orang yang menyulitkan urusan hambanya. Nah, saya bicara tidak motong. Ini etikanya di mana? Sekarang yang nggak benar etikanya mana? Ya, yang saya bicara. Silakan. Jadi gini, jadi saya katakan lagi, kalau hidupnya di Korea Utara atau di negara otoriter nggak apa-apa begitu. Ini demokrasi, ya. Pak pun tiba-tiba teriak-teriak, ijazahmu palsu, Pak Jokowi ijazahmu palsu. Kemudian dia nggak punya dasar, nggak punya bukti, teriak-teriak begitu. Kemudian dibalik, ya supaya kita selesai ini, supaya damai, supaya nggak gua bilang lagi ijazahmu palsu, lu tunjukin dong ijazahmu ke gua. Logikanya kan ngaco. Enak banget ya, udah hujat-hujat orang, menghina orang, menuduh ijazah palsu, nggak punya dasar, tiba-tiba supaya gua nggak nuduh-nuduh lu lagi, tunjukin dong ijazahmu ini ke publik. Kalau dari teman-teman, ini saya kan tim kuasa hukumnya ya, mereka hanya menginginkan kejelasan, kepastian yang benar, karena ini ketika publik mengetahui hal tersebut, maka menjadi suatu hal yang menurut saya menjadi jawaban atas beberapa isu dan informasi yang selama ini bikin gaduh. Itu aja sebenarnya, sesederhana itu. Ini sudah banyak penjelasan, klarifikasi, bahkan dari lembaga yang resmi, dari teman-teman, itu kan cuma 1, 2, udah banyak. Tapi ini bebal, orang-orang ini bebal, ya, bebal, udah logikanya nggak masuk, bebal, menghina, ya, menyerang. Jadi makanya Pak Jokowi melakukan laporan. Sekarang Pak Jokowi udah melangkah, melakukan upaya hukum. Jadi saya tambahkan tadi dari Bro Aris ini. Benar, jadi di dalam pidana itu, khususnya kalau udah sidang ya, itu kan nanti terbuka. Kebenaran material yang dicari, pembuktiannya itu pembuktian material. Jadi kebenaran material itu maksudnya hakim ya bersama-sama dengan jaksa nanti pengacara kalau jadi terdakwa, itu akan mencari bukti-bukti, mencari kebenaran-kebenaran yang hakiki, yang sebenarnya siapa saja bisa di situ untuk mencari kebenaran, bisa men-challenge, ditampilkan di publik nanti siaran langsung. Nah, jadi nanti kan pada saat pembuktian itu kan disita misalnya ini oleh dari polisi, dari penyidik ke jaksa,
Nah, ini kan akan ditampilkan di situ, selain pengacara, terdakwa, hakim bisa melihat, mungkin nanti kalau langsung bisa juga disorot. Kan begitu. Jadi sudahlah, ini sudah melalui proses hukum. Akan sampai pada titik di persidangan. Kita bersama-sama masyarakat Indonesia sama-sama menyaksikan nanti siapa yang salah, siapa yang benar di sini. Itu saja, kita tunggu aja proses ini berjalan. Gitu. Jadi dari sisi Mas Freddy mengatakan bahwa opsi jalan tengah dari Bang Aristo adalah opsi yang sepertinya oke untuk dijalankan daripada opsi restoratif justice? Ini apapun yang dilakukan, kalau tidak dijawab secara hukum, ini tidak akan selesai polemik ini. Nanti apapun yang terjadi ngomongnya nanti beda lagi. Loh, sampai sekarang tadi malam saya masih ini kok dengan yang dilaporkan itu masih omongannya masih begitu, terus kita mau berharap apa sama orang-orang seperti itu? Gitu loh. Kalau tidak kepastian hukum yang menjawab ini, nanti beda lagi omongan ini. Beda lagi, restoratif justice atau damai, nanti bisa dibangun lagi narasi-narasi. Memang itu pekerjaannya, kan bisa dilihat sejarahnya, gitu loh. Jadi sudahlah, ini akan dijawab oleh putusan hukum, putusan pengadilan. Kita tunggu saja itu, proses ini berjalan, kita biarkan saja. Opsi restoratif justice sudah nggak ada nih Bang. Jadi gini, saya bingung nih sebenarnya. Bang Freddy ini ada di pihak Projo yang mendukung Pak Jokowi untuk tidak menjalani proses hukum, atau kita nih, atau teman-teman tadi Dr. Tifa dan Roy Suryo CS ya dan kawan-kawan. Karena yang dikatakan tadi kita proses hukum nanti akan terlihatlah ijazahnya ini seperti apa. Ini kan berarti bilang siapa yang benar, siapa yang salah. Iya, kan tadi kan bahasanya kan kita bisa di-shoot, dilihat ijazahnya. Oke, kalau objeknya ijazahnya, maka yang harus diproses hukum tentu saja yang pertama adalah laporan teman-teman di TPUA yang menuduh 263, 264 terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Kan objeknya ijazah. Makanya saya bingung, saya tadi waktu duduk, ini Mas Freddy ada di pihak Pak Jokowi yang membela itu atau apa? Karena dia katakan tadi kan nanti di persidangan kelihatan ijazahnya itu asli atau palsu. Berarti objeknya 263 dong, 264. Koreksi kalau saya salah. Nah, tapi kalau objeknya adalah laporan Polda Metro Jaya, itu adalah penghinaan tadi, penghasutan, menyerang kehormatan. Ya berarti yang dibuktikan itu bukan ijazahnya, tapi apa sih serangan kehormatannya itu? Gitu loh. Jadi saya mau luruskan, saya tadi bertanya-tanya makanya, ini kok malah pengen supaya ini proses hukum. Terdakwanya Pak Jokowi nanti kalau begitu ceritanya gitu loh. Mas saya jadi bingung gitu. Maksudnya kayaknya ada yang miss di sini. Makanya saya dikit urusan dulu. Jadi kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya yang mau dibawa ke persidangan adalah ijazah ini kemudian dibuktikan, maka terdakwanya Pak Joko Widodo. Apa Pak Freddy mau itu? Kan enggak kan? Nah maksud saya ini kayaknya ada yang miss gitu. Itu kan Mas Hadis yang menyatakan itu. Bukan, itu argumennya begitu. Biar saya jelaskan. Jadi bukan tidak bisa juga di dalam proses penyidikan di perkara Polda, ijazah itu menjadi barang bukti. Barang bukti itu kemudian nyampe ke jaksa, bawa jaksa ke pengadilan. Bukan tidak mungkin juga itu. Bukan, dan Mas. itu, yang dilaporkan, dan itu tadi kan dan itu akan dengar dulu. Enggak, tadi saya lagi bicara yang ditanya tadi saya. Kan tadi udah saya lagi bicara. Oke, Mas Ajis dulu. Saya lagi bicara, saya sampaikan, saya mau tanyakan. Justru saya menghormati Anda untuk tadi membotol. Nah, saya mau sampaikan bahwa kalau yang dilaporkan yang di Polda ya Mas ya, itu soal pasal ya ada 310, 311, Undang-Undang ITE pasal 32, 35. Itu tidak ada urusannya dengan ijazah ansih gitu loh maksud saya. Jadi kita buktikan hinaannya seperti apa, ya, pencemaran nama baik seperti apa. Jadi nggak ada ijazahnya itu. Saya mau kasih bukti, ini empiris nih, ini konkret. Waktu persidangan Gus Nur dan Bambang Tri, tidak ada ijazahnya ditunjukkan, nggak ada. Jadi keliru. Saya meluruskan nih, maaf nih, supaya kita membangun konteks berdiskusinya pas gitu loh. Saya khawatir nanti ketika ini malah berbalik ke Masnya gitu. Saya pakai bukti empiris tuh. Jadi kalau dikatakan mungkin saja, kan baru mungkin. Saya sudah mengalami waktu sidang Gus Nur dan Pak Bambang Tri, objeknya sama. Itu tidak dibahas, mana ijazahnya. Nggak dikeluarin. Gitu loh. Mas Freddy singkat aja. Ya, jadi kan begini. Jadi kan laporan itu ya yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kan yang bisa menjawab itu berarti keaslian ijazah Pak Jokowi, kan begitu.
Jadi bukan barang tidak mungkin bahwa ijazah yang asli itu nanti yang sudah diperiksa oleh penyidik itu sehingga mematahkan tuduhan ijazah asli itu disita menjadi barang bukti. Kalau sudah disita menjadi barang bukti, otomatis itu akan dibawa ke persidangan. Kalau sudah dibawa ke persidangan, supaya publik bisa melihat semuanya, itu nanti di dalam proses itu ya kan jaksa atau pihak terdakwa juga bisa meminta itu diperlihatkan, hakim juga bisa melakukan itu. Itu yang mau saya sampaikan, sehingga kepuasan publik, pertanyaan publik akan terjawab. Itu yang mau saya jelaskan. Biarlah proses hukum itu yang menjelaskan, menjawab itu. Begitu, bukan tidak mungkin ijazah itu sampai ke persidangan. Itu maksud saya. Karena kan yang diributkan kenapa tidak ditunjukkan saja. Itu yang mau saya jawab. Biarlah proses persidangan. Coba dilihat deh itu video-video semua itu, perilaku orang-orang itu. Ya, di YouTube, di TV-TV. Bagaimana itu penghujatannya itu? Bagaimana dengan ya mempreteli ijazah Pak Jokowi itu, mengatakan itu kan dipenuhin narasi kebencian semua. Jadi sudah itu, sakit hati gitu? Itu kan sudah menyerang semua, menyerang martabat kehormatan. Nggak ada seperti yang disampaikan beliau tadi baik-baik, nggak ada seperti itu. Kalau begitu mah lain cerita. Kemudian latar belakang orang-orang ini kan jelas semua. Roy Suryo aja pernah dipidana, kasusnya juga sama, menghujat juga, ya sama kan. Dr. Tifa lihat semua tweetannya, isinya sebegitu semua. Jadi memang harus dikasih pelajaran orang ini. Publik juga harus dikasih pembelajaran agar tidak gampang-gampang. Kemudian nanti di mana logikanya orang nggak ada mempunyai dasar apapun, tiba-tiba teriak-teriak, ijazahmu palsu, Pak Jokowi ijazahmu palsu. Kemudian dia nggak punya dasar, nggak punya bukti, teriak-teriak begitu. Kemudian dibalik, ya supaya kita selesai ini, supaya damai, supaya nggak gua bilang lagi ijazahmu palsu, lu tunjukin dong ijazahmu ke gua. Logikanya kan ngaco. Enak banget ya, udah hujat-hujat orang, menghina orang, menuduh ijazah palsu, nggak punya dasar, tiba-tiba supaya gue nggak nuduh-nuduh lu lagi, tunjukin dong ijazahmu ini ke publik, tunjukin ke gue. Kan enak banget. Yang seperti itu mau kita kasih pembelajaran kepada publik. Ayo, come on dong. Gitu loh. Jadi udah tepat ini Pak Jokowi melakukan upaya hukum, ya melaporkan orang-orang ini. Nanti tunggu jawabannya melalui kepastian hukum, melalui proses hukum, melalui putusan hukum. Udah tepat itu. Oke, sudah tepat. Berarti sepertinya dari pihak Pak Jokowi merasa Roy Suryo CS ini sudah kelewatan, Mas Ajis. Iya, jadi gini, kalau Mas Freddy ini hidupnya di Korea Utara ya atau di negara yang memang otoriter, boleh. Jangan lupa kita di Indonesia mengedepankan demokrasi. Kan begitu kan, musyawarah, mufakat. Sebentar, saya bicara tadi sebentar, saya bicara tadi nggak motong. Oke, saya bicara tidak motong. Oke. Ini etikanya di mana? Sekarang yang nggak benar etikanya mana? Ya, saya bicara. Silakan. Jadi gini, jadi saya katakan lagi, kalau hidupnya di Korea Utara atau di negara otoriter nggak apa-apa begitu. Ini demokrasi, ya Pak. Bedakan antara orang mengkritik gitu kan. Beda. Jadi masa orang mengkritik ini loh ijazahnya nggak benar, kita mau cek seperti apa sih, didiskusikan. Masa dibilang menghina gitu loh. Lagian begini loh, apa urgensinya menghina seorang presiden? Roy Suryo, Dr. Tifa, warga negara mana? Sekarang saya mau tanya, warga negara Indonesia. Apa urgensinya warga negara Indonesia menghina presiden orang Indonesia juga? Urgensinya apa? Justru kita bela mati-matian kok. Justru kita membela harga diri bangsa Indonesia. Nggak mungkin. Jadi saya katakan, narasi yang katanya menghina presiden, menghina, nggak ada. Itu dicetuskan justru oleh orang-orang yang pengen keributan. Mereka itu kan bilang, emang Roy Suryo, Dr. Tifa nggak ada kerjaan? Menghina-menghina gitu nggak ada kerjaan? Mau ngapain? Mereka justru sayang, cinta dengan negeri ini, dengan masyarakat. Ada polemik, dipijarakan. Ini loh, oh ya ternyata benar. Ketika ada subjektivitas, wajar dong. Mas Freddy juga kan subjektif. Wah, enggak lah, ijazah Jokowi itu asli, dia kulit. Tadi jelaskan kan, wajar, kita menghargai gitu loh. Nah maksud saya, apakah dengan tadi orang itu lebih tajam kemudian, apa namanya, untuk subjektifnya tadi, kemudian kita katakan itu menghina? Kan enggak juga. Seperti itu loh. Jadi maksud saya, jangan kritikan itu dianggap hinaan. Dianggap sesuatu yang, apa namanya, tabu. Kan enggak begitu juga.
Pak Jokowi bilang kok, ayo waktu itu kan berapa kali kita sama-sama sepakat bahwa beliau minta dikritik, kan begitu, minta di demo, minta dievaluasi, dan itu bentuk bagian sayang kita terhadap pemerintahan, terhadap bangsa, terhadap negara. Jadi janganlah kita menganggap itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Saya pun juga menghargai ketika Pak Jokowi bersikeras, kita hargai, laporannya juga kita hargai, kan begitu. Nah maksud saya adalah tadi, kalau misalnya tadi diajak duduk bareng segala macam, saya yakin insya Allah mau. Seperti itu, mau duduk bareng dan untuk mengakhiri polemik juga. Kan Pak Jokowi selama ini dikenal santun, baik, segala macam. Nah menurut saya ini saatnya untuk membuktikan bahwa memang beliau dari awal sampai akhir, from the beginning until the end, dia begitu. Nah maksud saya ini saya yang tepat. Saya harap makanya tadi ada masukan kepada Pak Jokowi ya sebagai mantan presiden untuk kemudian mengevaluasi. Sama-sama anak bangsa loh nih, kita urusan banyak kan gitu kan, PR bangsa ini banyak. Nah maksud saya ayo kita saling menghargai, dan juga ketika ada kritik, ada saran apa segala macam, ya kita coba saling menghargai juga. Seperti itu, Mas Freddy. Gak menghina tapi kritik loh. Ya, pertama yang mau saya klarifikasi, ini kan ya apa namanya keramaian ini 3-4 bulan terakhir ini, serangan yang bertubi-tubi ini 3-4 bulan terakhir ini. Ya, Roy Suryo, Dr. Tifa, sama Rimson itu kan mereka mengkotak-katik ijazah Pak Jokowi ini kan 3 bulan 4 bulan terakhir ini ya, dan saat itu Pak Jokowi bukan presiden lagi, sudah warga negara biasa. Jadi saya mengklarifikasi omongan beliau, kalau saat beliau menjadi presiden, beliau sama sekali tidak merespon itu, tetapi 3-4 bulan terakhir ini serangannya begitu luar biasa. Saya tidak sepakat itu dikatakan kritik. Kalau kritik bukan begitu. Ya, Undang-Undang Dasar kita menjamin memang ya dan melindungi ya hak kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, silakan. Tapi ada juga batasannya di Undang-Undang Dasar juga. Batasannya yaitu undang-undang itu dalam hal ini itulah dicerminkan dalam KUHP, dalam KUHP 310, 311 maupun dalam Undang-Undang ITE, ya, tidak boleh ya memfitnah, menyerang kehormatan orang lain dalam menyampaikan kritik. Menurut saya itu bukan kritik. Jangan lupa, waktu dulu Gus Nur dan Bambang Tri itu ditahan dan menjalani proses waktu beliau masih jadi presiden, terkait dengan tuduhan ini juga kan begitu. Jadi artinya saya sedikit mengklarifikasi ya gitu. Ini apa input saya tadi terhadap keterangan beliau. Terus yang selanjutnya, apa mungkin? Saya yakin masih mungkin aja. Jangan lupa, pelapor itu punya hak. Dan kalau kita lihat dari kacamata yang memang apa namanya kita mencari jalan keluar ya, kacamata bijak lah gitu kan. Saya yakin bisa gitu kan. Tinggal bagaimana pihak-pihak di sekeliling Pak Jokowi ini untuk memberi masukan yang apa namanya, yang out of the box pastinya gitu kan. Yang kemudian ini justru akan jadi momen titik balik. Jangan lupa, masyarakat kita itu mudah tersentuh oleh pihak-pihak yang quote-unquote dizolimi. Nah artinya, kalau kita menganggap bahwa ini adalah suatu pertarungan, kemudian salah satu pihak legowo, apalagi dalam hal ini seorang pemimpin ya waktu itu Pak Jokowi, dan saat ini dia juga dipermasalahkan, nah itu saya yakin itu akan jadi titik balik gitu kan. Ya, untuk nama baik Pak Jokowi kembali masyhur, menurut saya begitu. Memang perlu ada masukan out of the box ya untuk beliau gitu kan. Dan tentu saja harus juga diiringi juga dari kami untuk kemudian ada feedback untuk menyambut hal tersebut. Saya yakin dan saya termasuk salah satu pihak yang memang lebih mengedepankan musyawarah tadi. Karena sekali lagi kita tidak berurusan dengan bangsa lain, dengan musuh yang sudah menyakiti sedemikian rupa, enggak. Ini ada mantan presiden dan sekarang jadi pejabat publik juga masih, dan ini ada rakyatnya, masyarakat gitu loh. Menurut saya kenapa sih harus menempuh jalur seperti ini gitu kan. Kalau tadi dibalik juga, kenapa Anda melaporkan? Justru itu, kita kalau dipidana kan ada, jangan lupa, ada restoratif justice. Nah. Oke, silahkan saling menghargai pendapatnya Mas Ajis, pendapat saya. Oleh karena itu makanya saya bilang, karena ini memang saling berteguh pada pendapatnya masing-masing, silahkan saja. Maka yang akan menjawab itu ya proses hukum, kan begitu. Ini kan tidak ada titik temu ini. Dan Pak Jokowi sudah memutuskan bahwa biarkan proses hukum yang akan menyelesaikan itu. Ya sudah, kita lihat saja. Kita tunggu saja putusan hukum itu.